Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan profesional dan juga millennials, apa kabar? Kembali saya Pucari Saldi. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai materi terbaru saya, yaitu jangan khawatir akan adanya rezeki. Tapi sebelum kita memulai ini, alangkah baiknya jika Anda subscribe terlebih dahulu, like, share, dan juga komen materi saya, agar tentunya bisa menginspirasi dan juga memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, rekan-rekan profesional dan juga milenial, sekarang waktunya saya untuk membahas mengenai materi jangan khawatir akan rezeki. Pernahkah Anda merasa khawatir terhadap rezeki yang akan diperoleh? Ya, mungkin sering di antara kita mengalami hal ini. Sebab rezeki adalah suatu hal yang begitu penting dalam hidup kita. Rezeki merupakan salah satu penunjang kehidupan. Kita bisa menjalani hidup ini karena salah satunya dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Hanya saja rasa khawatir terhadap perolehan rezeki seringkali menghantui diri kita. Kita takut esok tidak memperoleh rezeki. Kita bingung harus berbuat apa jika rezeki yang diperoleh tidak sesuai keinginan kita. Jika sudah begini, apa yang harus dilakukan? Bagi siapapun yang masih sering merasa khawatir dengan rezeki, bacalah 2 ayat ini berulang kali, sebanyak-banyaknya. Bacalah dengan bacaan terbaik dalam berbagai kesempatan kebaikan dan rasakanlah keajaibannya. Yang pertama adalah surat Hud ayat 6. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Jika seluruh binatang melata pun mendapatkan garansi rezeki dari Allah Ta'ala, lebih-lebih bagi umat manusia yang memiliki kehidupan sempurna dan lebih membutuhkan dan memiliki banyak sumber daya, Allah mustahil bersikap zalim. Allah Maha Adil. Tidak mungkin Dia menghidupkan kita tanpa bekal dan rezeki penunjang kehidupan. Yang kedua adalah surat Al-Ankabut ayat 60. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lebih rinci dari ayat sebelumnya, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan, bahkan yang tak kuasa mendapatkan rezeki dengan tangan dan usaha sendiri, Allah berikan jatahnya melalui berbagai cerita dan caranya. Hal ini kita jumpai pada bayi, orang-orang sakit, dan lanjut usia. Mereka tak kuasa banyak bergerak dan berupaya, tapi tetap bisa makan dan minum karena ada yang mengantarkan rezeki untuknya. Rezeki sudah dijamin Allah menjadi suatu hal yang memang harus kita percaya dan yakini. Tanpa kita sadari, terkadang rezeki yang sudah kita dapatkan itu kurang kita syukuri. Kita itu merasakannya, namun untuk bersyukur kita masih saja tetap lupa. Syukur itu terlihat sepele, kita hanya perlu memuji Allah Ta'ala. Namun jika tidak terbiasa, maka hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Allah akan menjamin rezeki setiap makhluknya, bahkan seekor semut kecil pun Allah akan menjaminnya. Oleh sebab itu, jika Anda masih merasakan khawatir, maka hilangkanlah. Pasalnya, Allah itu akan selalu ada. Bahkan penjamin rezeki itu sudah terdapat dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Sebagai orang yang beriman, kita sepatutnya memohon pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sendiri telah banyak mengajarkan umat tentang cara dan jalan-jalan menuju kesuksesan. Berikut adalah amalan agar rezeki mudah datang. Yang pertama adalah sholat tahajud. Sholat tahajud di sepertiga malam merupakan amalan pertama jika ingin dikejar-kejar rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya, dalam waktu tersebut doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih mudah terkabul. Yang kedua, istighfar. Jika kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat malam, cukup diganti dengan beristighfar di waktu sahur atau 3 menit menjelang waktu subuh. Sebaik-baiknya amalan adalah istiqomah dalam meminta ampunan Allah dengan membaca istighfar lebih-lebih waktu sahur. Nabi Muhammad pun pernah bersabda bahwa ketika seorang membaca Sayyidul Istighfar, kemudian setelah itu ditakdirkan wafat, maka akan masuk surga. Poin selanjutnya adalah sedekah. Makna dari amalan yang satu ini adalah istiqomah dan melanggengkan sedekah. Bukan soal berapa harta yang dikeluarkannya. Di mana dan kapanpun, besar atau kecil yang kita keluarkan untuk sedekah tidak dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah berzikir. Amalan agar rezeki yang datang yang terakhir adalah terus ingat Allah dengan memperbanyak berzikir, baik pada waktu pagi maupun petang. Dan meski sekedar baca surat Al-Ikhlas secara diulang-ulang, itu termasuk mengingat Allah dan dikatakan dalam konsep berzikir. Nah, rekan-rekan profesional dan juga millennials, saran saya kepada Anda semuanya, jangan khawatir akan rezeki. Karena setiap orang lahir dengan rezekinya, dan setiap orang memiliki porsi masing-masing dalam rezekinya.
Semoga rezeki Anda lancar mengalir tanpa henti untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda dan juga keluarga Anda. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya Pujo Rizaldi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.